Di mana orang-orang dari Shenhua? Katanya mereka akan tiba sebentar lagi. Mereka telepon tapi tidak muncul. Paman, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lihat. Sudah 1 jam. Mereka belum datang juga. Apakah mereka serius atau tidak? Siapa bilang kami tidak serius? Orang Shenhua sudah tiba. Sudah lama aku berurusan denganmu. Tapi masih belum tahu siapa bosmu. Tuan Shao, tidakkah kau lihat? Bos Shenhua sudah tiba lebih dulu dari kami. Dia ada di belakangmu. Kau bos Shenhua? Ya. Aku. Aku? Baiklah. Kau orang Tionghoa? Shaoes Group selalu menyambutmu. Kau bisa beli pekerjaan dan sebut harganya. Aku tidak akan tawar-menawar. Aku takut kau tidak sanggup. Aku ingin jadi ketua. Atas nama Shenhua, aku datang untuk bernegosiasi. Mari kita mulai. Tuan Shao, Tuan Ling. Haruskah aku memanggilmu Tuan Meng? Terserah kau. Sebut saja, Tuan Meng. Apa tawaranmu? Karena batas tertinggi Tuan Ling 4 miliar. Aku harus sedikit lebih tinggi darimu. Atau bagaimana aku bisa merger MU? Jadi aku tawarkan 4,1 miliar. Meng Tong, omongmu terlalu besar. Kau harus tahu berapa besar 4,1 miliar. Tentu aku tahu berapa besarnya. Dan aku lebih tahu keuangan Xiongda. Kau tidak sanggup bayar. 4,1 miliar. Jadi, aku mengalahkanmu. Belum berakhir. Bukankah terlalu dini untuk mengatakan itu? Situasinya sudah berbalik. Sekarang aku mengerti. Kita lihat saja nanti. Sekarang, saya akan tunjukkan pada kalian bagaimana kedua perusahaan kalian ini akan jatuh, dan bagaimana aku membelimu. Oke. Pedagang saham. Tolong transfer semua saham Xiongda dari 150 akun. Yang saya berikan ke kepala staf Shenhua. Baik, Pak. Saya mengerti. Kita sudah siap di sini. Hanya menunggu perintahmu. Kemudian kita akan menyelesaikan proses transfer dalam 20 menit. Anda bisa tenang. Oke, dan ingat. Ini harus dengan harga asli.
Pak, harga beli Anda adalah sepertiga dari harga pasar saat ini. Anda sudah dapat untung banyak. Selamat. Ya. Saya yakin kalian semua bertanya-tanya. Mengapa Shenghua bisa mendapatkan 10% saham Xiongda dalam waktu sesingkat itu? Untuk memuaskan rasa penasaran kalian, Saya akan ceritakan. sebenarnya itu sangat sederhana. Beberapa tahun yang lalu, saya menyuruh lebih dari 100 orang untuk membuat lebih dari 100 akun. Mereka membeli banyak saham ketika harga saham Xiongda sedang rendah. Baru saja, saham Xiongda harga tinggi di lebih dari 100 akun itu. Semuanya sudah dijual ke grup Shenghua atas perintah saya. Jumlahnya tepat 10%. Ini bisnis yang bagus. Saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Ling. Tanpa kepercayaan dan dukunganmu, saya tidak bisa berada di sini. Tuan Ling, terima kasih. Sama-sama. Saya sebenarnya hanya petani baik hati yang ditipu. Tapi saya tahu ketika seekor ular mencoba menggigit saya akan membunuhnya tanpa ragu. Apakah kamu baik-baik saja? Teruskan. Kamu sudah mengumpulkan 10% saham. Dan dengan itu, kamu mau mengambil alih Xiongda? Naif sekali, Tuan Zhao. Bagaimana kamu bisa yakin aku hanya punya satu kartu? Tiga pemegang saham ini memiliki 23% saham Xiongda. Tuan Ling, saya yakin kamu kenal mereka. Mereka adalah teman lama MU. Tapi maafkan saya. Mereka sudah menjual semua saham mereka ke Shenghua dengan harga rendah. Sekarang mereka adalah tiga pemegang saham terbesar di samping saya. Aku nggak jago matematika. Pak Zhao, Bantuin aku dong. Berapa persen saham Shenghua di Xiongda sekarang? paling bisa kasih tahu aku. Sebagai pemegang saham terbesar kedua di Xiongda. Berapa persen saham yang aku pegang? 33% saham nggak bakal bikin kamu bisa ambil alih Xiongda. Kok kamu yakin banget aku nggak bisa? Gimana kalau aku masih punya kartu as di tangan? Ambil alih perusahaan kamu cuma masalah waktu. Kita lihat saja. Meng Tong, kamu licik banget. Paman, kenapa? Pak Ling. Telepon 120. Paman, Pak Ling. Bu, ayo. Zenan, gimana pamamu? Dia baik-baik saja? Jangan khawatir. Paman pasti baik-baik saja. Direktur Wang, gimana suamiku? Ibu Ling, dia baik-baik saja. Ini gastroenteritis akut yang sebabkan pendarahan hebat di lambung. Dia dibawa ke sini lebih awal. Jadi sekarang hampir terkendali. Jangan khawatir. Nggak parah. Kita kan udah berteman bertahun-tahun. Jangan bohong sama aku. Masa aku bohong sama kamu? Boleh aku masuk lihat dia? Silakan. Zenan, Ling Xiao, ayo lihat ayahmu. Ling,
Ayah. Ayah udah sadar. Sakitnya gimana? Nggak apa-apa. Aku udah lebih enakan. Shenan, gimana negosiasi sama Meng Tong? Paman, jaga kesehatan dulu. Jangan pikirkan perusahaan. Aku tangani. Aku udah lama di bisnis ini. Kupikir aku paham orang. Nggak nyangka aku bakal kena jebakan anak muda Meng Tong ini. Ini semua salahku. Dulu, kukira dia pemuda yang baik. Jadi kuajar dia dengan sungguh-sungguh jadi tangan kananku. Aku tak menyangka dia ular berbisa, malah balik menggigitku. Ayah, jangan khawatir soal ini. Sembuhkan dulu dirimu. Begitu kau sembuh, semua akan baik-baik saja. Ya? Dengan kondisimu seperti ini, jangan pikirkan soal perusahaan. Betul, Paman Ling. Tugasmu satu-satunya sekarang adalah sembuh. Tidak. Kalian tidak mengerti. Aku lengah terhadapnya. Dia tahu terlalu banyak soal kondisi perusahaan kita. Kalau dia berani berbuat seperti ini padaku, artinya dia sudah siap. Kalau kita tidak segera waspada, aku khawatir dia akan mengambil alih Xiongda. Tidak. Aku harus ke perusahaan. Ayah, Nyawamu taruhannya, Ling. tidurlah. Jangan hentikan aku, tidurlah. Ayah, aku sudah bulat tekad. Aku ingin kembali ke Xiongda dan ambil alih perusahaan. Dan aku butuh surat kuasa darimu untuk jadikan aku ketua sementara. Aku akan bantu kakak menang perang ini. Nah, aku beri kewenangan padamu. Ling, jangan tegang. Jangan khawatir. Mereka datang. Perusahaan akan baik-baik saja. Aku percaya padamu. Anak baik. Halo, aku di sini. Maaf. Tak kusangka kau lebih dulu sampai. Maaf. Tidak. Aku yang terlalu awal. Kau tidak terlambat. Tak kusangka kau masih muda sudah bikin film. Maksudmu aku anak orang kaya? Bukan itu maksudku. Kau salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya bercanda. Aku hanya bercanda. Ada hal yang ingin kau sampaikan soal kerja sama ini? Pertama-tama, Aku ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan ini. Saya menghargainya. saya akan membuat film yang memuaskan Anda dan penonton. Tapi, saya ada permintaan. Saya kenal seorang aktris. Dia bagus. Cantik juga.
Sejujurnya, saya menulis naskah ini berdasarkan dirinya dan kualitasnya. Saya yakin dia akan cocok di drama kita. Jangan salah paham, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin. Maaf soal tadi. Anda sutradara drama ini. Anda berhak memutuskan siapa pemeran utamanya. Tapi kita sudah punya kandidat. Tenang. Pilihan saya sangat sesuai dengan karakter sang tokoh utama. Sayang, Sayang, saya lupa perkenalkan, sutradara Rao. Ini pacar saya, keturunan Tionghoa Amerika. ini pemeran utama kita. Maksudmu Ning Sue? Betul. Dia tunangan saya. Kami sudah bertunangan. Selamat. Selamat, Terima kasih. sutradara Rao. Saya mau investasi di drama Anda, karena rekomendasi Ning Sue. Saya kira bakat saya yang menarik Anda. Bukan. Bakat itu syarat dasar kan? Benar, Terima kasih, Ning Sue. Tentang saya dan kakakmu tadi. itu sudah lama. Saya sudah lupa. Oh, ya. Saya pikir cerita kita bisa dibuat film berjudul Pacar Kakakku Sekarang Adalah Mantanku. Bagaimana? Bagaimana? Bagus kan? Sayang, kamu hebat. Sutradara Rao. Sebagai adik, saya tidak bisa menikah dulu. Jadi Anda harus melamarnya. Saya tidak bisa menikah sebelum dia, tapi kita bisa barengan. Sejak kecil, aku ingin punya pernikahan bareng kakakku. Jadi kabulkan keinginanku. Lihat dirimu. Kayak orang sakit cinta. Rindu sama Direktur Rao? Jauh-jauh. Siapa yang rindu? Kalau ada yang rindu, nanti kamu cemburu. Kamu mengolok-olokku, ya? Enggak, sakit. Lepas. Dengar dulu. Tunggu aku. Pakai bilang aku. Kita perlu bahas pemasaran online mobil kita. Ingat ya, Oke. Kamu kok di sini? Ning Yu. Sepanjang jalan kita alami pasang surut. Keraguan dan kecurigaan. Tapi aku selalu yakin pilihan dari hati paling dalam itu benar. Bukannya kamu tanya kenapa aku pilih kamu, bukan Ning Sue? Sekarang ku beritahu. Jawabannya butuh seumur hidup untuk didengar. Mau? Bilang mau. Kasih kuncinya. Kak, aku di sini. Ini pacarku. Kakak, ingat dulu kita bilang apa? Kita bilang kalau udah gede, kita nikah bareng. Jadi bantu aku wujudkan. Ayo, bilang mau. Sekarang, bilang mau di tahun 2015. Kita nikah bareng. Nikah. Bilang mau. Bilang mau. Bilang mau. Hari ini, 13 Agustus 2015. yang mau kukatakan cuma aku cinta kamu.
Halo, Pak Ling. Oke. Silakan duduk, semuanya. Ayahku dirawat di rumah sakit karena sakit. Jadi sekarang aku ketua sementara perusahaan. Harap dukung kerjaanku. Kalau aku ada masalah, tolong sampaikan. Sekarang, mari kita beritahu semua departemen tentang perusahaan. Aku tahu kamu lihat Xiongda sebagai pesaing serius. Tapi mulai hari ini, Kita harus lupakan masa lalu. Xiongda tidak akan begini. Kalau tidak coba bantu kita, makanya kita harus bekerja lebih erat dengan mereka. Masalah mereka adalah masalah kita. Kesulitan mereka adalah kesulitan kita. Mulai hari ini, kita akan berdiri bersama. Bertarung sampai akhir. Zenan, kamu mau ketemu aku? Wewe, Ada sesuatu yang bikin aku khawatir. Apa itu? Dengerin dulu. Xiongda lagi kurang orang. Jadi aku mikir, apa kamu bisa ke sana jadi asisten Ling Xiao buat bantu mereka? Ling Xiao belum banyak pengalaman urus perusahaan. Aku takut dia nggak bisa sendirian. Kalau kerja di sini gimana? Jangan khawatir. David sama aku ada di sini. Ada apa sih? Karena hubungan kalian, Bukan. Nggak ada hubungannya. baguslah. Tahu nggak? Aku yang jadi asisten Ling Xiao. Kamu bisa tinggal di sini urus tempat ini. Nggak. Kamu harus yang pegang kendali. Makasih. Oke. Aku akan serahkan kerjaku. Tetap semangat. Ayah, gimana di sana? Aku sama ibu baik-baik aja. Ayah, tenanglah di sana. Masuk. Ada apa? Nggak ada. Wei Wei, ngapain di sini? Cuma lewat. Cuma lewat?
Aku ketua dewan. Tapi aku nggak ngerti semua ini. Shenghua Group sedang membeli saham 2 perusahaan kita. Dan aku bingung harus berbuat apa. Kalau begini terus, kita bisa kehilangan 2 perusahaan. Andai ada yang bisa bantu aku. Sepertinya kamu butuh asisten. Kamu kesini untuk membantuku? Boleh? Tentu saja. Aku telepon kakakku dulu. Kamu lebih butuh kakakmu. Kamu tidak memerlukanku. Wei Wei. Terima kasih. Kamu harus berterima kasih pada kakakmu. Dia yang minta aku membantumu. Tapi kita perlu aturan dasar. Jangan bahas hubungan asmara di kantor. Jangan ikut campur urusan pribadiku. Jangan sok akrab hanya karena kamu kenal aku. Kalau tidak, aku pergi. Jangan khawatir. Aku pisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Silakan duduk. Aku ambilkan air untukmu. Bodoh. Dia percaya itu? Kamu bilang apa? Tidak ada. Ling Xiao, Ketua Direksi. Ini analisisku. Coba lihat. Biar aku lihat. Apakah dia akan manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu? Mengerti. Wei Wei, kirimkan dokumen ini ke yang lain. Supaya mereka bisa berdiskusi bersama. Ya, baik. Ketua Direksi. Sudah larut. Kenapa tidak pulang dan istirahat saja? Belum selesai. Kamu bisa pulang. Kamu benar-benar tidak perlu menungguku. Pulanglah. Ya, baik. Bodoh. Hati-hati di jalan. Bodoh. Pagi. Karena kamu asistenku, kamu harus kerja sama denganku. Ide yang buruk. Asisten ketua kerja di luar kantor. Itu untuk mereka, bukan untukku. Ini waktu khusus. Waktunya untuk kebijakan khusus. Kamu ketuanya. Tidak takut dinilai? Mereka tahu hubungan kita. Aku tidak peduli omongan orang. Kantor untuk kerja, bukan untuk cinta. Jangan khawatir. Aku janji padamu. Baiklah, ayo kita kerja. Terima kasih. Kenapa duduk di kursiku? Punyamu di sana.
Kamu lebih tahu dariku. Aku perlu belajar darimu. Kenapa masih berdiri di sana? Duduklah. Oke, aku segera ke sana. Siapa itu? Kakakku. Dia mau ketemu aku. Aku harus keluar. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Kopinya masih sama rasanya. Jadi maksudmu, gabungin Zhao S Group dan Xiongda jadi satu perusahaan? Iya, penggabungan ini bisa maksimalin pengurangan porsi saham Shenghua. Selain itu, kita bisa ajukan penangguhan buat cari waktu. Dana akuisisi Shenghua itu pinjaman. Kalau kita tunda, itu bagus buat kita. Ide bagus. Tapi, gimana masa depannya? Zhao S Group dan Xiongda bukan cuma milik kita berdua. Aku juga mikirin itu. Dewan Zhao S Group bukan masalah. Tapi soal ide ini, aku belum bilang ke ayah. Gimana kalau gini? Nanti aku bicara sama dia. Oke. Aku temui ayahku dan tanya pendapatnya. Oke. Makan siang apa? Claypot Ridge? Boleh. Mbak, Siap pesan? nasi claypot. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Zhenan memang pria yang berpandangan jauh. Ngomong-ngomong, setelah penggabungan, siapa yang akan jadi ketua dewan dan direktur eksekutif perusahaan? Menurut pendapat kami, selama kamu masih dirawat di rumah sakit, Zhao Zhenan yang akan mengambil jabatan itu. Baguslah. Aku khawatir banget kalian berdua akan berebut jabatan ini. Waktu kalian masih kecil, kamu sama adikmu selalu berebut mainan dan tas. Nanti setelah dewasa, kalian berebut pacar. Aku sungguh khawatir kalian berdua berebut jabatan ketua dewan. Ayah, mengelola perusahaan itu berbeda. Aku masih pendatang baru di sini. Aku tidak bisa gegabah mengambil alih jabatan ini. Nah, kamu sudah dewasa. Kamu sudah matang. Terima kasih, Ayah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayah. Zhenan, kenapa badanmu semakin kurus? Apa kamu kurang istirahat? Tidak, aku baik-baik saja. Jangan bohong sama aku. Apa kamu sering begadang mengerjakan pekerjaan? Apakah staf kamu kurang? Kalau begitu, rekrut lebih banyak orang saja. Kita masih punya cukup uang untuk merekrut karyawan baru. Ayah, kamu pernah bilang bahwa bahu pria itu untuk menanggung beban. Benar. Itulah yang harus dilakukan seorang pria. Tapi kamu menanggung terlalu banyak beban yang seharusnya tidak kamu tanggung di usiamu sekarang. Zhenan, ingatlah. Bagaimanapun sulitnya situasi, kamu tidak boleh membiarkan dirimu jatuh. Berjanjilah padaku. Berjanjilah padaku. Aku berjanji.
Ayah, aku kesini mau bicara sesuatu sama kamu. Aku sama Ling Xiao akan menggabungkan kedua perusahaan kami. Jadi, Aku ingin mendengar pendapatmu. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Shenan, kamu benar. kita bilang harmoni bisa mendatangkan keberhasilan. Jadi perusahaan baru itu harus dinamakan Hising. Hising, bagaimana menurutmu? Bagus. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah reorganisasi dewan dan manajemen. Lalu, kita perlu menyusun serangkaian rencana untuk mencegah perusahaan manapun mengakuisisinya. Saya usulkan agar Dewan Direksi dipilih oleh rapat pemegang saham. Masa jabatannya 3 tahun. Benar. Selama masa jabatan, posisi anggota dewan lain tidak bisa diberhentikan sembarangan. Tidak lebih dari sepertiga jumlah total. Anggota dewan bisa diganti sekaligus. Tapi, pernahkah kamu memikirkan akan ada penentangan? Biarlah. Kita tidak bisa membiarkan minoritas kecil penentang menghalangi langkah keseluruhan kita. David, Bagaimana dengan penangguhan perdagangan? Bursa Efek sudah menyetujui. penangguhan resmi dimulai besok. Saya pikir sudah waktunya memberitahu para pemegang saham. Beritahu semua pemegang saham Zhao S Group dan Xiongda. Rapat di ruang konferensi besok jam 9 pagi. Siap. Terima kasih semua sudah datang ke rapat ini dengan pemberitahuan singkat. Anda sudah dengar tentang merger antara Xiongda dan Zhao S Group. Untuk ketua, Kami memutuskan menyerahkannya kepada saya sampai Ling Yongxiong kembali. Selanjutnya, sambut Wakil Ketua Ling Xiao untuk memperkenalkan hal-hal spesifik. Saya sudah kirim detailnya via email ke semua. Saya harap Anda bisa merespons tepat waktu dan memberikan komentar. Nanti, kami akan terapkan serangkaian langkah konsolidasi, termasuk pengurangan departemen yang membengkak, penjualan properti berlebih, dan beberapa anak perusahaan. serangkaian langkah ini bukan hanya untuk melawan Shenghua. Yang lebih penting adalah meletakkan fondasi yang baik untuk masa depan perusahaan. Tapi saya punya pertanyaan. Penangguhan memang memberi kita banyak waktu dan ruang. Sekarang kita punya waktu. Tapi uangnya dari mana? Kita berhadapan dengan Shenghua. Tapi kita memang punya lubang besar dalam pendanaan. Saya ingin tanya kalian berdua. Apakah tekanan ini akan dibebankan kepada kami para pemegang saham? Pertanyaan bagus. Saya juga memikirkannya. Tapi tenang saja. Saya yang akan urus ini. Saya akan berikan jawaban yang sangat memuaskan. Apa yang harus kita lakukan dengan dana kita? Ini dia mereka. Bisakah kamu ceritakan kami? Apakah berita tentang merger itu benar? Itu benar. Nama apa yang akan digunakan oleh perusahaan baru? Xiongda atau Zhao S?
perusahaan baru bernama Hising. Ingat, bagaimana dengan perusahaan? Siapa yang akan menjadi ketua dewan perusahaan baru? Belum pasti. Apa yang akan terjadi setelah reorganisasi? Kami akan meluncurkan putaran pendanaan baru untuk memperluas rantai industri dan penawaran layanan kami. Bagaimana posisi kita dalam pertempuran anti pengambil alihan dengan Shenhua? Kami masih menangani hal itu. Dan kami akan menyelesaikannya dengan baik. Banyak pemegang saham percaya bahwa kedua pemimpin muda ini tidak punya pengalaman. Apa pendapatmu tentang itu? Tentang hal ini, tolong tenang saja. Banyak pahlawan berasal dari kalangan muda. Di dunia permodalan, usia bukanlah hal yang utama. Proyek lingkup dan masalah yang harus ditangani. Jadi wawancara hari ini, sampai di sini saja. Terima kasih. Tunggu sebentar, tolong. Katakan sesuatu. Bisa kita bahas sebentar? Ya. Jangan pergi. Jangan pergi. Tolong katakan sesuatu yang lain. Katakan sesuatu. Meng Tong. Mereka sedang melakukan regroup dan menangguhkan kegiatan. Qi Jun. Itu adalah kebiasaan yang harus kamu ubah. Di kantor, kamu harus memanggil saya ketua dewan. Ketua dewan. Apa rencanamu? Perjuangan mereka tidak ada gunanya. Kamu hanya perlu menjalankan tugasmu. Dan untuk sisanya, Qi Jun, saya akan memberitahumu setelah saya selesai mengurusnya. Kembali bekerja. Oke. Paman, Hai, Wewe. ini adalah file yang kamu minta. Oke, serahkan saja padaku. Terima kasih. Ayo duduk. Kalau kamu gak enak badan, jangan terlalu khawatir soal kerjaan. Kalau aku yang kerjain lebih banyak, Kamu sama Ling Xiao bisa lebih ringan. Ling. Hai, Wei Wei. Aku bawa bunga buat dia. Wei Wei, gimana kerjaanmu? Sibuk? Lumayan. Makasih ya perhatiannya. Kamu sama Ling Xiao, ada masalah apa? Enggak. Beneran? Iya. Kenapa kalian berdua nggak kayak dulu lagi? Cerita sama aku. Kalau anakku nggak baik sama kamu, bilang aja. Nanti aku tegur dia. Kamu kebanyakan mikir. Serius. Aku sama Ling Xiao baik-baik aja. Cuma lagi sibuk aja. Jadi nggak ada waktu buat urusan asmara. Kerjaan ya kerjaan. Tapi hubungan juga penting. Jangan sampai lupa. Oh iya, tadi aku belanja. Lewat daerah yang dulu sering aku datengin. Ketemu model baru ini. Bagus kan? Aku mau kasih ini ke kamu. Udah lama kenal kamu. Tapi belum pernah ngobrol berdua. Salah aku juga. Ambil ini. Guling, ini mahal banget. Aku nggak bisa terima. Beneran nggak bisa. Aku nggak ada niat apa-apa. Terlalu mahal. Nggak boleh. Kamu lucu banget. Oke. Gimana lagi? Aku simpen dulu buat kamu. Nanti suatu hari, kalau kamu sama Ling Xiao udah sampai tahap itu, aku yang pasangin sendiri di leher kamu. Makasih, Guling. Kamu selalu sopan banget. Aku harus pergi dulu, Guling. Atau, aku akan ketinggalan bus. Hati-hati ya, sopirnya sudah di bawah. Biarkan dia mengantarmu. Jangan tolak lagi, ya. Terima kasih, Guling. Ayo,
pergi. Kamu sudah bangun? Bajumu sudah dicuci dan dijemur di luar. Dan kamu ngapain dengan vas dinasti Ming ini? Cantik ya? Hati-hati, harganya lebih dari 4 juta. Kesayangan ayahku. 4 juta? Gimana rasanya? Kepalaku harganya lebih dari 4 juta. Tuan Xiao, tempatmu luar biasa. Cantik sekali. Megah banget. Tuan Xiao, Ling Xiao bilang ke mereka. Kejutan. Mereka semua datang. Silakan duduk. Kami buatkan pesta untukmu. Selamat bersenang-senang. Apa semua sudah datang? Belum. Ibuku tanya kenapa aku tidak bawa kamu makan malam di rumah. Lain kali, jangan kabur sendiri. Ayo, kita bersenang-senang. Bersulang. 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 Apa? Ada yang minum sendirian. Kamu tahu kan katanya, kesepian itu pesta untuk satu orang. Pesta itu adalah kesepiannya sekelompok orang. Aku tahu kamu tidak suka keramaian. Sepertinya kamu cukup mengenalku. Tidak banyak, cuma sedikit. Tapi, ada yang sama sekali tidak mengenalku. Ling Xiao? Kenapa kamu bilang seseorang itu Ling Xiao? Firasat. Menurutku, firasat manusia paling tajam dalam dua situasi. Pertama, antisipasi bahaya. Kedua, saat menghadapi orang yang dicintai. Aku tidak sependapat. Sebenarnya, saat ini, Kamu seharusnya benar-benar memahami Ling.
Xiao dari posisinya. Meski mungkin kau pikir kami kaya sejak kecil dan cemburu, sebenarnya kami punya tekanan dan masalah sendiri. Orang tua kami sudah menyiapkan jalan kami sejak kecil. Tentang ini, aku sangat kagum pada Ling Xiao. Dia berani memperjuangkan mimpinya. Jadi saat ini, Kalau kau bisa memaafkannya, dia akan menghargaimu seumur hidupnya. Apa? Aku cuma nggak percaya kau akan membela Ling Xiao. Jangan salah paham. Aku nggak menyerah padamu. Kau tetap yang paling penting di pikiranku. Dari awal aku tahu orang yang paling kau cintai adalah Ling Xiao. Andai hidup seperti pertama kali aku melihatmu. Nggak buruk-buruk amat kan? Kau tahu apa yang kau cinta dan apa yang kau mau. Tapi yang aku tahu, aku senang bisa kenal kau dan Ling Xiao. Meski ada hal-hal di tengah jalan, justru karena kejadian itu, hubungan kita jadi sedekat ini. Nikmati obrolan kalian. Aku dengar dari ibuku kau menolak hadiahnya. Aku sangat menghargainya. Sebenarnya, aku suka hadiah itu. Aku juga mau. Tapi aku mau dapatkan sendiri. Kalau aku terima, dia akan terus kirim hadiah. Kalau begitu, aku akan kehilangan semangat untuk dapatkan yang kuinginkan. Aku nggak mau cuma jadi pajangan. Kita sama. Aku mau raih sukses sendiri. Aku nggak mau dibilang numpang hidup ayah. Dia banyak bicara untukmu. Dia mau aku memaafkanmu. Beneran? Aku selalu bersyukur pada kakakku. Jadi, gimana menurutmu? Wei Wei. Aku tahu kau sudah maafkan aku. Aku nggak minta maaf karena nggak mau ganggu kerjamu. Kita berdua tahu sekarang waktu yang spesial dan menegangkan. Wei Wei, aku janji padamu. 3 aturan dasar. Jangan bahas hubungan di kantor. Jangan ikut campur urusan pribadimu. Jangan coba dekat-dekat denganmu. Aku ingat semuanya. Ingatan bagus. Semoga kamu ingat semua yang kusampaikan. Wei Wei, aku ingat. Wei Wei. Baik, mari kita persilakan Bapak Zhao Zenan, Ketua Hising, dan Bapak Ling Xiao, Wakil Ketua Hising, untuk memimpin upacara peluncuran. Keberatan. 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 kami tidak menerima. Keberatan. Keberatan. Kami adalah pemegang saham kecil dari kedua perusahaan. Kami menentang penggabungan kedua perusahaan ini. Penangguhan ini sengaja menarget kami, pemegang saham kecil. Kami menolak penggabungan ini. Keberatan. Keberatan. Keberatan.
Bagus. Sepertinya kamu benar. Asal kita adu domba pemegang saham kecil, mereka pasti akan ribut besar. Meng Tong, begini ya, aku bukan mau pamer. Aku ulangi lagi. Panggil aku ketua di kantor. Ketua, menurutku, saat para pemegang saham ini berulah, berita buruknya akan viral di internet. Xiao Zhenan dan Ling Xiao akan kewalahan. Mereka pasti akan berselisih paham. Begitu ada perselisihan, mereka butuh waktu untuk menyelesaikannya. Dengan begitu, kita punya lebih banyak waktu. Qin Jun, kamu makin jago. Kita berdua akan segera gulingkan Hising dan jadi terkenal di industri ini. Terima kasih, Ketua. Aku akan terus bekerja dengan baik. Bagus. Impian kita akan segera terwujud. Benar. Ini keterlaluan. Lihat berita ini. Mereka langsung mengambil kesimpulan tanpa penyelidikan. Keamanan kita bocor saat upacara peluncuran. Mereka dapat kesempatan karena kesalahanku. Ini sangat jelas. Para wartawan ini disewa oleh mereka. Para pemegang saham kecil ini seharusnya tidak tahu jadwal peluncuran kita. Kecuali ada orang dalam yang membocorkan. Dilihat dari tingkah para pemegang saham kecil ini. Mereka bukan melindungi hak, tapi cari masalah. Kurangnya, dalang dibalik ini adalah Meng Tong. Kamu benar. Sudah ku ketahui bahwa di antara orang-orang ini, Beberapa adalah investor saham individu kita. tapi kebanyakan mereka disewa seseorang. Pikirkan, di periode sensitif ini, siapa lagi yang bisa lakukan ini selain lawan kita? Dengarkan ini. Sekarang setiap forum keuangan penuh dengan buzzer internet yang menjelekkan penangguhan Hising. Mereka bahkan mendorong orang lain untuk bergabung. Wei, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak melawan, Penangguhan Hising akan menghadapi banyak perlawanan. Kita akan melawan. Tapi investor saham ini bukan masalah besar. Aku lebih khawatir tentang Meng Tong. aku takut dia akan meyakinkan investor kecil lainnya. Kalau mereka bersatu, itu sangat buruk bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah mengendalikan suara Shenghua. Bagaimana kita melakukannya? Pasti ada cara. Selain itu, aku sudah punya satu ide. Cara kamu bilang membuatku juga menemukan solusi. Ceritakan. Kita bisa akuisisi beberapa perusahaan menengah yang cocok dengan rantai industri kita. Ini tidak hanya akan meningkatkan saham kita, tapi juga mengurangi proporsi saham Shenghua. Dengan cara ini, investor individu juga diuntungkan. Ini menstabilkan pasar saham sekunder. Selama pasar sekunder tidak memiliki banyak saham yang beredar, Meng Tong tidak akan bisa meningkatkan rasio sahamnya. Kamu berpikir seperti yang kupikirkan. Tapi, kita punya masalah. Akuisisi perusahaan butuh banyak uang, kan? Tapi sekarang kita Semuanya kembali ke uang. Kalau di masa jaya kita, mereka akan kirim uang untuk pembiayaan kita. Tapi sekarang berbeda. Sangat sulit bagi kita untuk dapat uang. Aku yakin ada kesulitan. Tapi kita harus terus berjalan. Mencari uang di perbankan investasi tidak akan berhasil. Jadi kita harus pinjam uang dari orang yang kita kenal. Aku kenal beberapa orang kaya. Tapi Meng Tong membuat mereka menjauh. Jadi kamu tidak bisa mengandalkan aku dan Wei. Aku punya beberapa orang yang bisa diajak bicara. Sebenarnya, Aku kenal seseorang yang punya modal kerja. kamu juga kenal dia, Ling Xiao. Dia mungkin bisa bantu kita. sungguh? Siapa itu? Ayah Chen Qian, Chen Bin.
Maaf, Ling Xiao. Kemarin seharusnya aku tidak menyebutkan. Kalau Chen Bin bisa bantu kita di depan Wei Wei. Sekarang waktunya fokus pada hal yang lebih besar. Aku yakin Wei Wei bisa mengerti. Lagi pula, kita sudah keluarga sekarang, tidak perlu penjelasan. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi. Pak. Pak. Pak Sang, kenapa toko Anda dijual? Iya, benar. Kenapa? Aku sudah move on. Aku tidak bisa berpegang pada masa lalu. Jadi aku rencanakan perjalanan untuk mencari hidup baru. Bagaimana dengan boneka? Boneka? Kurasa kamu tidak akan menghargainya. Jadi apa? Jadi aku berikan saja. Diberikan? Ke siapa? Aku akan temui dia. Apa boneka itu begitu penting? Iya. Itu saksi cintaku pada Wei Wei. Jika boneka masih ada, tapi yang dicintai sudah pergi, lalu apa gunanya? Tanpa boneka itu, Wei Wei tidak akan pernah kembali. Siapa bilang? Wei Wei, kenapa kamu di sini? Sudah lama sekali. Aku tidak perlu menjelaskan diriku. Sebenarnya, kamu harus tahu betapa pentingnya kamu di hatiku. Perasaan kehilangan dan menemukan kembali sangat spesial. Ketika boneka ini kembali padaku, aku lihat kebahagiaanmu. Saat aku pecahkan bonekamu pertama kali, aku lihat kesedihan dan dukamu. Sebenarnya, aku anggap semuanya sederhana. Kupikir kalau aku belikan boneka besar untukmu, aku bisa menebusnya. Tapi saat aku beli boneka, tidak sesederhana yang kukira. Pak Zhang membuatku sadar bahwa cinta sejati bukan minuman berwarna tapi secangkir air tak berwarna. Kamu harus mengalaminya perlahan-lahan, dan kamu harus bertahan. Aku sangat menghargai Tuan Zhang. Dia mengembalikan cinta kami. Dia juga membuatku mengerti bahwa ketika kamu haus, secangkir air sama seperti secangkir mata air manis. Kamu harus berterima kasih padanya. Tapi kamu juga harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya barusan? Kamu harus mengalaminya perlahan-lahan, dan kamu harus bertahan. Kalahkan dirimu sendiri. Nah, ada satu orang lagi yang harus kamu syukuri. Siapa? Siapa yang kamu lihat itu? Tentu saja, terima kasih untukmu. Kamu adalah orang yang membuatku terus maju. Aku pikir kamu itu
sangat bodoh. Kapan kamu menjadi pintar? Aku mengerti sekarang. Kapan kepalamu terbentur? Tidak, tidak. Pasti terjepit pintu mobil. Kenapa kamu bisa sepintar ini? Ketika aku turun dari lift pagi ini, aku benar-benar terbentur pintunya. Baiklah, jangan bercanda lagi. Biarkan aku menanyakan sesuatu padamu. Kamu pergi menemui Chen Qian-Qian kan? Betul. Dan apakah dia setuju meminjamkanmu uang? Tidak, dia menolak. Ling. Rencana penggabungan ini, menurutku akan berhasil. Lagi pula, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Namun, untuk saat ini, aku hanya bisa memberikanmu dukungan moral. Tidak apa-apa, Tuan Chen. Aku tahu kamu juga sedang mengalami kesulitan. Mendapatkan dukunganmu sudah merupakan kehormatan bagiku. Maaf kami datang ke sini dengan pemberitahuan yang mendadak. Terima kasih atas waktu yang kamu berikan. Kalau begitu, kami akan pergi sekarang. Ling Xiao, aku belum selesai bicara. Jangan pergi. Maaf, Tuan Chen. Aku sedikit terburu-buru. Silakan lanjutkan. Kamu orang-orang muda. Begini keadaannya. Aku memang punya sedikit uang. Tapi belum lama yang lalu, saya mengeluarkan kelebihan dana liquid ini dan mendirikan dana investasi proyek terpisah. Dan dana ini terdaftar atas nama putri saya Chen Qian-Qian. Sekarang Qian-Qian yang bertanggung jawab mengelola operasional dana ini. Jadi dia adalah ketuanya. Saya tidak terlalu ikut campur urusan soal uang ini. Tapi untuk proyek kamu, saya bisa bantu bicara sama Qian-Qian. Tapi urusan detailnya terserah kamu. Baiklah. Tidak apa-apa. Tetap bertahan ya. Kamu sudah tahu bagaimana rasanya kehilangan dan mendapatkan kembali. Kamu seharusnya sudah bisa bangkit kembali. Lagi pula, kamu harus tahu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Omset departemen penjualan baru-baru ini anjlok drastis. Terutama unit klien utama, kamu tidak mendapatkan satu transaksi pun. Memang ini musim sepi. Tapi saya tidak bisa menerima kinerja seburuk ini. Dan kamu departemen layanan purna jual. Saya mendapat banyak keluhan tentang sikap layanan kamu yang buruk. Kalau terus begini, apa rencana kamu? Mau angkat kaki pergi? Atau mau bikin saya tutup perusahaan ini? Nona Chen, boleh saya bicara denganmu sebentar? Silakan. Selamat. Saya dengar kamu sekarang jadi ketua Xiongda. Itu beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang Xiongda dan grup Sao sudah bergabung. Namanya jadi Hising. Pasti kamu datang ke sini ada alasannya. Silakan bicara, apa yang bisa saya bantu? Nona Chen, tolong lihat proposal ini.
Kamu datang ke sini minta bantuan saya? Ya, Kenapa saya harus membantu kamu? Beri saya satu alasan yang masuk akal. saya bisa buat ini jadi situasi yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan? Jadi maksudmu kalau saya bantu kamu, saya juga dapat untung ya? Ya, Tapi saya tidak butuh uang. Sekarang bagaimana? Saya bisa tetap membantu kamu. Asalkan kamu berjanji memberi imbalan satu hal. Tinggalkan Wei Wei dan bersamaku. Chen Qian. Kamu sedang menekan kebahagiaanmu dan juga kebahagiaanku. Tidak mungkin bagiku untuk meninggalkan Wei Wei. Baiklah, kalau begitu, aku harus kerja. Sampai jumpa. Ling Xiao, gimana? Chen setuju nggak? Enggak, Kenapa? dia ngajuin satu syarat, aku harus ninggalin Wei Wei dan bareng dia. Enggak, ini keterlaluan. Gimana bisa dia? Aku tahu Chen Qian lagi manfaatin kamu. Tapi Ling Xiao, kamu tahu nggak? Sejak kamu pergi, aku nggak pernah lihat dia ketawa. Di kantor mukanya cemberut terus, sok galak. Dia jahat mulu. Dia udah berubah. Bukan Chen Qian yang dulu lagi. Anak-anak di kantor pada manggil dia sundal di belakang. Kamu tahu kenapa dia jadi kayak gini? Semua gara-gara kamu. Kamu curi hatinya. Aku tahu dia marah banget sampai nolak aku. Tapi aku punya pilihan lain nggak? Apa benar aku harus ninggalin Wei Wei dan bareng dia cuma buat dapat bantuannya? Kalau aku lakuin ini, kamu pasti ngeremehin aku. Kamu udah bener. Memang penting cari dana buat keluarga kalian berdua. Tapi perasaan pribadi nggak bisa dijual gitu aja. Aku malu. Karena perasaan pribadi aku korbankan kepentingan perusahaan. Nggak usah ngomong gitu. Pasti ada jalan. Aku kangen Chen Qian yang dulu.
Kamu nggak kayak biasanya. Ada apa? Gak ada. Karena dana nggak ketemu? Memangnya kenapa kalau nggak dapat? Kalau nggak bisa dapat dari dia, ya cari dari tempat lain. Dia bukan satu-satunya orang tajir di dunia. Santai aja. Karena Chen Qian, Gak, jangan mikir aneh-aneh. Gak ada hubungannya sama dia. beneran?